Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai pembuatan kabel LAN dengan tipe crossover. Alat pertama yaitu kabel UTP. Kemudian ada konektor RJ45. Tampilannya seperti ini. Dan ada tang potong. Yang terakhir yaitu ada tang crimping. Dengan tang crimping. Setelah alat dan bahan sudah tersedia, langkah pertama yaitu memisahkan antara bagian luar kabel UTP dengan bagian dalam kabel UTP. Caranya yaitu dengan memasukkan kabel UTP ke pisau pemotong yang terdapat pada tang crimping. Itu seperti itu. Kemudian kita masukkan kabel UTP, lakukan putaran pada kabel UTP. Nah, di sana akan secara otomatis terpisah antara bagian dalam dan bagian luar pada kabel UTP. Ini ada sedikit serat seperti benang, nanti ini bakal dipotong supaya tidak mengganggu pada saat proses pembuatan kabel cross tersebut. Nah, akan terlihat tampilan kabel yang berwarna-warna seperti ini. Karena kabelnya masih menyatu seperti ini, kita akan pisahkan terlebih dahulu dengan cara memutar seperti di video tersebut. Ya, biar terpisah nanti supaya mudah untuk menyusun warna-warna berdasarkan tipe crossover. Warna-warna kabel berdasarkan tipe crossover. Nah, ini dipotong saja. Kita rapikan sedikit supaya lebih mudah untuk mengenali warna-warna kabel yang telah terpisahkan. Nah, berikut merupakan warna-warna kabel. Ini tipe cross untuk bagian A. Untuk mengingat kembali, ini ada tampilan mengenai tipe crossover, urutan kabel tipe crossover. Nah, jika sudah ingat, kita mulai menyusun warna-warna tersebut. Yang pertama yaitu putih oranye, putih hijau biru, kemudian ada putih biru hijau, dan yang terakhir yaitu putih coklat. Kita rapikan supaya nanti tidak ada yang keliru. Kita lakukan sedikit perapian dengan cara menekan, menarik dan menekan. Ya, kita rapikan lagi. Nah, untuk menentukan
seberapa panjang kabel UTP, kabel yang sudah tersusun itu dipotong, maka kita dapat mengukurnya dengan konektor yang sudah ada. Ukur supaya kabel itu terjangkau pada timah tembaga yang terdapat pada konektor RJ45. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, untuk pengukurannya kurang lebih seperti ini. Kita lakukan pemotongan dengan tang potong yang sudah disediakan tadi. Nah, ini kurang rata. Nah, karena kurang rata, kita lakukan pemotongan ulang supaya rata, supaya nanti dapat terkoneksi dengan baik. Ya, ini sudah rata. Setelah rata, kita lakukan penghubungan antara kabel UTP ke konektor RJ45. Perhatikan baik-baik dengan cara menekan, mendorong kabel UTP beserta konektor RJ45 supaya ujung kabel yang berwarna-warna tersebut dapat menyatu ke timah yang terdapat pada konektor RJ45. Supaya benar-benar terpasang dengan benar, dengan baik. Ya, seperti ini akan terlihat warna-warna kabel tersebut sudah menempel seperti itu. Nah, sudah sesuai dengan tipe cross bagian B. Nah, sekarang kita akan mengunci antara konektor dan kabel UTP supaya nanti tidak mudah terlepas pada saat melakukan penyambungan atau interkoneksi antar komputer. Menguncinya dengan menggunakan tang krimping sampai berbunyi klik. Nah, jika belum berbunyi klik, kita dapat mengulangi supaya nanti benar-benar kuat, benar-benar terdeteksi dengan baik oleh komputer. Nah, ini masih ada sedikit renggang, maka kita lakukan kembali penguncian dengan cara menekan pada tang krimping tersebut. Nah, untuk bagian B sama seperti untuk selanjutnya sama seperti mematikan Windows Firewall yang ada di komputer kita. Langkahnya yaitu pilih Open Network and Sharing Center, kemudian cari Windows Firewall, kemudian pilih Turn Windows Firewall, kemudian pilih Turn Off kedua-duanya, kemudian OK. Berarti dengan demikian Windows Firewall Anda sudah mati atau tidak aktif. Yang kedua yaitu menghubungkan kedua laptop dengan menggunakan kabel yang sudah dibuat tadi. Itu kabel tipe crossover. Dan yang ketiga yaitu mengatur IP address pada komputer yang pertama.
Caranya yaitu pilih Open Network and Sharing Center, kemudian cari Local Area Connection. Di sana kita pilih Properties. Nah, pilih Internet Protocol version 4, kemudian Properties. Kita gunakan IP address 192.168.1.1. Kita oke saja. Oke, untuk komputer 1 sudah selesai mengisikan alamat IP address. Untuk komputer 2 kita isikan juga alamat IP address. Caranya sama seperti langkah tadi. Pilih local area connection, properties, kemudian internet protocol version 4. Nah, di IP address-nya diisikan 192.168.1.2. Kita oke saja. Nah, berarti komputer 1 dan komputer 2 sudah terisi alamat IP address. Yang keempat yaitu mengecek apakah laptop sudah terhubung dengan benar. Caranya yaitu dengan buka command prompt, aplikasi command prompt yang terdapat pada komputer, yaitu dengan cara membuka run, kemudian ketikkan cmd, oke. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, caranya yaitu dengan mengetikkan ping spasi IP address yang dituju, yaitu 192.168.1.1. Ping 192.168.1.2. Dua laptop sudah terhubung dengan benar jika muncul tampilan sebagai berikut. Selamat datang di kegiatan pembelajaran melakukan interkoneksi antar komputer. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam melakukan interkoneksi antar komputer dengan menggunakan Wi-Fi. Untuk melakukan interkoneksi antar komputer, dibutuhkan minimal 2 buah laptop atau komputer yang sudah dilengkapi dengan wireless adapter. Pada kegiatan ini akan dijelaskan 5 langkah melakukan interkoneksi antar komputer dengan menggunakan 2 laptop. Langkah pertama yaitu pembuatan network. Pembuatan network ini dilakukan pada komputer 1. Langkah pertama yaitu dengan memilih start pada pojok kiri bawah layar komputer. Setelah memilih start, lalu pilihlah pilihan kontrol panel. Setelah muncul pilihan, lalu pilihlah pilihan Network and Internet. Kemudian, pilih pilihan Network and Sharing Center. Langkah berikutnya yaitu dengan memilih pilihan Set up a new connection or network. Kemudian pilihlah Set up a wireless and hog network. Setelah memilih pilihan tersebut, lalu tekan Next untuk menuju pilihan selanjutnya. Kemudian tekan Next untuk menuju pilihan selanjutnya. Pada bagian ini, kalian hanya perlu mengetikkan nama network yang kalian kehendaki, misalkan saja SMK TKJ. Kemudian pada security type, biarkan pada pilihan WPA2 personal. Setelah itu,
kalian harus mengetikkan kode sandi atau security key pada pilihan yang sudah disediakan, contohnya perakitan komputer. Setelah itu, kalian bisa ketikkan next dan muncul pilihan setting up the SMK TKJ network. Nah, setelah memilih pilihan tersebut, maka network yang telah kalian buat akan dapat digunakan. Baiklah, setelah kita melakukan tahap pertama yaitu membuat network, sekarang kita lanjut pada tahap yang kedua yaitu memberi alamat IP pada komputer 1. Caranya, terlebih dahulu kita mengklik pilihan Start, kemudian pilih pilihan Control Panel. Setelah itu, pilihlah pilihan Network and Internet. Kemudian, pilihlah pilihan Manage Wireless Network. Kemudian, pilihlah pilihan Adapter Properties. Pilihlah pilihan Internet Protocol version 4. Setelah itu, pilihlah pilihan Properties. Pada tampilan IP address komputer 1, kita tinggal mengetikkan IP dengan angka 192.168.0.1. Nah, untuk membuat IP address komputer 2 sama caranya dengan IP address komputer 1. Bedanya, pada pilihan IP address, kita tinggal